Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 20 Februari 2020. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika di Pojokan, Go Higher. Bagaimana terbang semakin tinggi. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, bahwa kehidupan kami tatkala dipojokkan, disalah mengerti, disudutkan, difitnah, dan kemudian dijelek-jelekan, maka respon kami menentukan kualitas hidup kami seperti apa. Biarlah kami belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika di pojokan, mari terbang lebih tinggi. Go higher. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita sukses, kita berhasil, tentu kita bahagia. Tatkala kita dipromosikan, naik jabatan, tentu kita bahagia. Tatkala kita mengalami kelancaran, tentu kita bahagia. Tatkala kita semakin makmur dan semakin bertambah kekayaan, tentu kita bahagia. Namun orang-orang yang tidak mengalami perkara yang sama, apalagi itu pesaing-pesaing hidupmu yang ada di sekitarmu, yang memimpikan juga hal-hal yang engkau raih, belum tentu semuanya senang. Hanya orang-orang tulus dan hanya orang-orang yang dewasa, hanya orang-orang yang bersih yang bisa menikmati dan mensyukuri keberhasilan yang engkau miliki. Namun bagi orang-orang yang tidak suka denganmu, maka mereka akan berjuang bagaimana menfitnah dirimu, bagaimana menurunkan engkau dari ketinggian, bagaimana membuat engkau yang sudah semakin baik menjadi tetap ada di bawah. Bagaimana engkau yang kaya itu kemudian jatuh ke bawah juga. Engkau yang naik jabatan jatuh ke bawah juga. Itulah sifat keberdosaan manusia. Yang susah melihat orang senang, dan yang senang melihat orang susah. Sehingga sahabat seperjalanan, banyak sahabat seperjalanan yang tidak pernah siap menghadapi tantangan, menghadapi hujatan, menghadapi hinaan, menghadapi direndahkan, dipermalukan, dijelekkan, bukan karena kita berlaku keburukan, namun karena keberhasilan, kesuksesan, karena kita lebih lancar hidupnya daripada mereka. Sehingga sahabat seperjalanan, bagaimana sikap kita ketika kita dipojokkan? Maka jangan terganggu, jangan marah, jangan tersinggung, apalagi menyerang balik. Karena tindakan-tindakan ini sesungguhnya akan merugikan dirimu dan tidak akan menguntungkan dirimu. Itu membuat hidupmu terkuras, pikiranmu terkuras, dan hidupmu menjadi fokus kepada respon-respon negatif daripada orang lain. Dan itu memang yang diharapkan oleh mereka yang tidak menyukai keberhasilanmu. Sahabat seperjalanan, oleh sebab itu buanglah. Biarlah engkau jangan dipenjara, engkau dibelenggu, diikat oleh respon-respon negatif yang ada di sekitarmu. Betul ada dampaknya buat dirimu, membuat orang salah paham, membuat sebagian orang percaya kepada kata-kata mereka, kepada fitnah mereka, kepada sikap buruk yang mereka lakukan. Namun percayalah, sewaktu engkau tidak terganggu dengan mereka, engkau tetap berjuang, engkau tetap melakukan yang terbaik, engkau tingkatkan kapasitas, engkau memperbaiki diri, engkau kerja lebih giat, engkau mendewasakan emosi dan pikiranmu, engkau tetap bersyukur ada Allah yang menolong engkau menjadi semakin naik kelas sementara mereka turun kelas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, cukup menarik. Ada sebuah kisah bahwa burung Raja Wali yang sangat kuat, yang sangat dibangga-banggakan dan dijadikan pedoman bahkan oleh
menjadi lambang negara oleh negara-negara tertentu. Namun burung Raja Wali itu ada musuh yang tidak menyukainya, yaitu burung gagak. Jadi burung gagak ini seringkali mengejar burung Raja Wali, lalu hinggap di badannya, lalu mematuk lehernya. Itu burung gagak. Apa yang dilakukan oleh burung gagak? Yang dilakukan burung Raja Wali. Burung Raja Wali tidak peduli dengan burung gagak, tidak menyerang balik, tidak mematuk balik. Yang dilakukan oleh burung Raja Wali adalah terbang semakin tinggi, go higher. Dia terbang semakin tinggi. Apa yang dilakukan? Tatkala terbang semakin tinggi, burung gagak akan lebih kehabisan oksigen daripada burung Raja Wali. Maka burung gagak akan jatuh di ketinggian tertentu karena oksigen yang menipis. Akhirnya burung Raja Wali terbebas daripada gangguan burung gagak. Hidup kita pun demikian, sahabat seperjalanan. Kalau kita burung Raja Wali, maka kita seringkali mengalami gangguan dari burung gagak yang dilakukan bukan menyerang balik atau turun ke bawah, namun engkau terbang semakin tinggi, go higher. Terbang semakin tinggi, maka gangguan-gangguan yang terjadi dalam kehidupanmu tidak bisa lagi diikuti oleh orang-orang yang mau mengganggu, yaitu kelompok-kelompok burung gagak yang suka menunggangi punggungmu, yang suka mematuki lehermu, yang tidak sopan dan tidak santun kepada kepalamu. Engkau terbang semakin tinggi, tidak ada burung gagak yang sanggup mengikutimu. Demikian juga orang yang berbuat buruk kepada dirimu, yang menghina, yang mempermalukan, yang merendahkan, yang menjelekkan, terbanglah semakin tinggi. Tidak usah menggubris dengan perlakuan mereka. Mereka tidak akan bisa mengikuti kecepatan dan ketinggian yang engkau lakukan. Karena engkau berjuang menjadi pribadi apa? Pribadi yang naik kelas. Tidak pernah ada murid yang tinggal kelas diizinkan masuk kepada kelas yang lebih tinggi. Coba sahabat seperjalanan, adakah sewaktu kita SMP ada anak SD duduk satu kelas bersama dengan kita? Tidak ada. Adakah anak SMP yang duduk satu kelas dengan anak-anak SMA waktu kita SMA? Tidak ada. Adakah mereka yang belum selesai SMA, SMU lalu duduk di dalam kampus di universitas? Tidak ada. Kita akan naik kelas, kita akan terbang semakin tinggi. Dengan demikian sahabat seperjalanan, menghadapi gangguan-gangguan yang ada, apa yang firman Tuhan katakan, ketika engkau di pojokan, go higher, terbang semakin tinggi. Firman Tuhan berkata, Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus dipegang oleh sahabat seperjalanan. Tatkala menghadapi berbagai macam gangguan, hinaan, cercaan, kita dipermalukan, kita direndahkan, kita tidak akan menjadi pribadi yang memalukan, tidak akan kemudian menjadi jelek, tidak akan menjadi kemudian rendah karena perkataan-perkataan mereka. Kita akan menjadi sama rendahnya, sama jeleknya, sama terhinanya tatkala kita merespon semua respon-respon negatif yang ada di sekitar kita. Sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan benar, bahwa burung Raja Wali itu terbang semakin tinggi. Burung gagak tidak pernah akan sanggup mengikuti ketinggian yang dilakukan oleh burung Raja Wali. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi-pribadi yang naik kelas, pribadi-pribadi yang go higher, yang terbang semakin tinggi seperti burung Raja Wali. Tidak ada yang sanggup mengikuti ketinggian yang engkau lakukan, karena engkau berjuang menjadi pribadi yang terus menjadi pribadi yang semakin berkualitas, semakin baik. Dan burung gagak tetap ada di bawah, tidak pernah akan bisa mengikutimu. Ketika di pojokan, go higher. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman Tuhan renungan yang kami pelajari saat ini menolong kami untuk terbang semakin tinggi dan naik kelas dalam kehidupan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menjadi burung Raja Wali yang terbang semakin tinggi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.